Nah, di sini kita masuk langsung ke menunya. Sini kebetulan saya sudah konekkan satu kamera Hikvision juga. Kalau teman-teman mau kamera yang merek lain juga boleh. Nah, di sini langsung kita klik kanan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur kamera nomor berapa yang ingin kita lihat secara full. Itu bisa diklik 2 kali, klik kiri seperti ini ataupun seperti ini. Nah, pada menu yang nomor 2 itu ada playback. Jadi sebentar ya, kameranya nggak bagus. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kamera nomor 1, 2, 3, 4. Yang IP cam juga bisa di sini ya. Yang di sebelah kiri ini ya, ini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah tanggal, bulan, tahun, dimana kita bisa set untuk tanggal bulan tahunnya di saat kapan yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini yang di bawah ini adalah jam. Jadi teman-teman bisa geser seperti ini atau kemari ya. Nah, di sini dari jam 2 sampai dari jam 2. Dari 0 sampai 24 ya. Nah, di sini masuk ke file management. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi file-file yang sudah kita backup. Nah, di sini smart list ini sebenarnya di sini tidak tampil karena kita belum ada pakai hard disk. Jadi untuk sekarang kita lewatkan saja dulu. Nah, di sini settingan si kamera tadi. Nah, di sini ada HD, ada analog ya kan, dan di sini ada IP cam. Nah, di sini kita mau setting seperti apa? Mau 2 kamera analog koaksial, kamera koaksial yang di sini nih, atau di sini kita bikin lagi 2 yang untuk IP cam, bisa juga. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat tuh analog sama IP cam. Nah, di sini kalau kita mau meng-add si IP cam itu sendiri. Untuk di bagian ke bawah kita klik display ini dari settingan si kameranya. Karena di sini si kamera yang ini itu bisa kita ganti menjadi misalkan kamera nomor 1 atau halaman depan gitu ya. Nah, di sini untuk tanggalnya di sini ada settingannya semua ya. Di sini juga bisa disetting untuk kecerahan warna dari si kamera itu manual, langsung dari si DVR, bukan langsung dari kamera. Baru masuk ke Privacy Max ini untuk kejelasannya clear area 1. Nah, setelah kita bahas soal Privacy Max, lalu kita ke video parameter. Di sini ada mainstream ya, continuous dan event. Jadi maksud dia di sini kalau event ini mungkin direkam ya kan, direkam saat ada pergerakan. Continuous ini 24x24 jam seperti itu contohnya. Nah, untuk yang sebelah kiri di sini kan di sini ada mainstream dan substream. Nah, substream ini untuk settingan di handphone tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tadi kita ada pakai audio, jadi kita bisa pilih video dan audio biar kita bisa dengar di handphone. Nah, kita balik ke mainstream. Di sini ada resolusi 1080p, di mana dia udah mendukung 2 megapiksel si kameranya. Karena kamera yang saya pasang di sini kebetulan 2 MP, tapi sebenarnya DVR-nya ini sudah support sampai 4 mega. Ya. Oke, jadi di sini tetap video dan audio. Ini resolusinya. Ini variabel X. Nah, di sini video quality. Kalau FPS ini kebetulan 15 fps yang paling tinggi, ini biarkan saja. Oke, dibiarkan. Oke, kita masuk ke substreamnya dulu. Kalau di sini udah selesai, itu settingannya dibiarkan default saja. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan di sini teman-teman. Substream ini kan untuk settingan di handphone. Nah, jikalau teman-teman punya koneksi internet misalkan 10 Mbps. Nah, 10 Mbps itu pun dibagi-bagi lagi misalkan pakai komputer, laptop, handphone, dan segala macam.
termasuk di CCTV ya. Jadi ada kalanya saat CCTV ini ingin kita buka dari luar, nge-lag ataupun loadingnya terlalu lama, patah-patah. Kenapa? Karena resolusi yang dia kasih itu cukup besar ya. Di sini kita bisa lihat 960 576. Nah, di sini cukup besar. Nah, kita bisa turunkan misalkan 352 kali 288. Nah, kalau masih nge-lag, boleh diturunkan FPS-nya. Ya, FPS di sini frame rate-nya ini kita boleh turunkan sampai 6. Di sini juga boleh diturunkan, tapi saya sih tidak menyarankan. Bagus FPS-nya diturunkan sedikit, nanti dia akan makin cepat untuk loadingnya. Lalu nanti kita ada pilihan di handphone itu diklik HD ya kan, karena di situ ada pilihan SD, HD untuk kualitas dari gambar, nanti dari handphone juga bisa di setting. Nah, yang di sini ini juga boleh diturunkan karena di sini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi misalkan internet kita 10 Mbps, kita pilih saja misalkan tadi bawaannya 512 256. Nah, seperti ini. Kalau misalkan masih aman, ya naikkan lagi FPS-nya 12 misalkan. Seperti itu. Makin tinggi settingan ini semua akan semakin jelas si tampilan dari online HP kita. Ya, kalau ini diturunin pasti makin lambat. Makin cepat untuk aksesnya gitu. Oke. Lalu kita masuk ke menu storage ya, teman-teman. Di sini sudah selesai, kita masuk ke storage. Nah, record nih sama seperti yang tadi saya bilang, saya di sini belum ada pakai harddisknya. Jadi di sini kita bahas singkat saja. Di sini ada storage mode, storage device. Ini dimana kita keterangan dari harddisk itu untuk penyimpanan. Storage mode ini di sini juga ada settingannya. Kita bisa isi. Kalau misalkan di menu advance, nah di sini ini jangan dicentang karena di sini nanti kita jadinya 1080 Lite ini akan apa ya? Maksudnya kompresinya akan sedikit lebih kabur kalau menurut saya ketimbang yang bawaannya ini. Oke. Lalu cloud storage ini dimana kita bisa menyimpan secara online ya. Di sini kita bisa klik centang Google Drive misalkan atau OneDrive atau Dropbox di mana aja. Nah, di sini nanti kita bisa hubungkan ke akun kita yang ada di Google Drive atau semacamnya. Jadi rekaman itu bisa langsung ke Google Drive kita ataupun ini ada tadi OneDrive, ada Dropbox juga bisa langsung terhubung ke sana. Oke, dengan catatan ini nanti kita klik, kita masukkan settingan di sini, kita scan ini. Nah, di sini kita pilih kameranya nomor berapa, itu yang paling penting saja sebenarnya. Oke. Itu kalau untuk di cloud storage. Lalu kita masuk ke sistem. Nah, sistem ini sebenarnya lebih ke settingan dari si TV dan DVR-nya. Ya, kalau tadi di mana tadi ya? Di kamera itu kan lebih fokus ke parameter si kameranya. Nah, yang ini ya, video parameter. Nah, di sistem ini, nah di sini ini ada bahasa, time zone, tanggal, jam, tahun, bulan dan semacamnya. Nah, di sini ada auto logout ini. Kalau misalkan kita tadi login, dia otomatis 5 menit sekali terkunci. Jadi kita harus login lagi, ya. Jadi kalau teman-teman nggak suka itu boleh dibikin 1 menit atau 10 menit, ya terserah sesuai kebutuhan Anda. Nah, di sini ada VGA dan HDMI resolusi. Nah, di sini kita bisa lihat 1920 1080 karena CTV saya juga maksimal itu sebenarnya 1080p ya. Makanya dia muncul di sini. Oke. Jadi di sini tergantung ke TV juga. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan nanti ada, kalau di DVR lain nanti ada semacam ini dan dia defaultnya di sini ya, di sini di 1280 720 ini berarti
TV Anda atau monitor Anda itu supportnya di resolusi yang seperti itu. Jangan dipaksa ke 1080p gitu. Kenapa? Karena jika nanti dia defaultnya 1280 kali 720, Anda bikin kemari ke 1920 1080, dia nggak akan tampil. Nah, jadi itu nanti akan mempengaruhi si DVR-nya, gitu. Mempengaruhi dalam artian dia nggak akan tampil ke monitor Anda. Jadi Anda harus mencari monitor yang support dengan 1920 kali 1080. Karena kalau monitor kita maksimalnya itu 1280 720, Anda bikin kemari 1920 1080, dia nggak akan tampil. Nah, itu makanya kadang-kadang DVR-nya sudah di set di 1080p. Kita singkat saja 1080p. DVR-nya sudah di set 1080p, tapi monitornya masih 1280 kali 720. Nah, dia nggak akan tampil. Seperti itu, ya. Untuk si resolusi dari TV, karena di sini juga mempengaruhi banget 1080p ataupun ya pilih saja. Jadi makanya kita harus tahu dulu nih monitornya resolusinya berapa dan settingan di DVR-nya berapa. Ya, tapi pada umumnya sih nggak ada yang memperhatikan itu, tinggal colok gitu. Tinggal colok, kalau teman-teman nanti ada masalah tidak tampil, jadi bukan berarti si HDMI-nya rusak, atau port HDMI TV, port DVR-nya rusak, bukan seperti itu. Bisa aja karena resolusi ini, ya. Resolusi ini si TV-nya tidak mendukung, atau tidak sampai mencapai 1080p. Nah, oke. Nah, di sini di bawahnya ada mouse pointer speed, itu ya biasalah untuk mouse-nya. Ini keterangan kecerahannya, ini outputnya, ya semua di sini standar aja sih kalau menurut saya. Oke, baru lalu masuk ke user. Nah, user ini dimana akun yang kita bikin tadi ya, untuk yang dari awal-awal tadi di network. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti yang awal tadi saya katakan, di sini bisa disetting DHCP dan bisa manual, ya tergantung kebutuhan. Oke, kalau dia yang pakai modem, nggak pakai IP-IP tertentu, misalkan yang dari MikroTik, itu lebih baik DHCP saja karena lebih mudah. Lalu ke DDNS itu nggak pernah dipakai lagi sih sebenarnya, karena kita udah pakai cloud ya. Kalau kita pakai cloud, kita nggak perlu pakai DDNS lagi, terlalu ribet. Oke. Nah, di sini untuk email ini juga jarang sih dipakai, platform akses. Nah, ini untuk settingan handphonenya itu ada di sistem, ya ini tadi sistem ya di atas ini, ya di atas sistem kita masuk ke network, advance, lalu di sini ada High Connect, ini dibiarkan saja, nanti tinggal download dari Play Store atau iOS-nya aplikasi dari Hikvision ini sendiri, namanya High Connect. Oke, jadi enable ini harus dicentang, enable stream encryption juga harus dicentang. Kenapa? Karena ini berpengaruh ke security dari cloud login kita, ya. Jadi di sini nanti kalau ada orang yang men-scan ini, ya kan, tapi dia nggak tahu verification code ini, tetap dia nggak akan connect, ya. Jadi ini bebas isi apa aja sembarang seperti ngisi password. Di sini statusnya offline karena saya tidak hubungkan ke internet. Oke, lalu masuk ke event. Ya, sebenarnya ini juga jarang dibahas sih, karena ini nggak begitu penting. Tapi kalau Anda mau penamaan juga bisa di sini. Nah, motion detection ini ada pengaturannya di sini semua. Kita lewatkan, ya hampir sama. Live view ini adalah tampilan di saat TV. Maksudnya tampilan seperti di sini. Tadi kan ada 2x2. Nah, ini 2x2. Ini tampilannya di sini 2x2. Nah, seperti ini tadi live view. Nah, ini 2x2 jadinya 4 tampilan. Kalau misalkan 1x1 berarti dia 1. Cuman 1 tampilan. Seperti ini nanti. Nah, ya. Jadi di sini bisa ada 3x3. Oke, misalkan gini ya, kita apply dulu. 3x3 berarti 9. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi 9. Nah, kebetulan ya kan, 9 ini supportnya sebenarnya
karena tadi DVR ini koaksial, hanya 4 channel, jadi yang lebihnya ini IP cam. Oke, seperti itu. Kita balik, kita pilih ke 2x2, apply, ini biarkan saja HDMI. Nah, ini juga dibiarkan, ini juga dibiarkan. Nah, view-nya ini seperti ini tampilannya ya, teman-teman. Bisa juga dirubah atau dibikin di sini IP cam. Yang 4 ini awalnya, ya kan, misalkan mau IP cam semua juga boleh. Oke, masuk ke menu maintenance. Nah, maintenance ini dimana keterangan atau informasi dari DVR itu sendiri, dari softwarenya sendiri ya, HVR 4.0. Oke. Di sini ada kamera, record, ini keterangan-keterangannya semua, alarm, network, HDD ya. Nah, ini log information. Nah, di sini import, export ini settingan dari si DVR ini sendiri. Kalau kita udah setting segala macam, kita bisa backup ke flashdisk kita, ya kan? Kalau misalkan nanti ada masalah, kita lupa di mana menunya, kita tinggal load kembali. Oke, upgrade ini untuk software dari DVR-nya, kita bisa langsung online ya. Ini misalkan online upgrade, misalnya kamera juga bisa di upgrade. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngereset, itu ada di menu mana tadi? Maintenance ya. Ya, maintenance, baru masuk ke default. Nah, default ini di sini sudah jelas keterangannya teman-teman ya. Restore default, factory default, restore to inactive. Maksudnya dari bawaan pabrik. Oke, network ini keterangan. Semua di sini keterangan aja ya. Nggak ada yang spesial. Nah, ini kalau misalkan kita download softwarenya, oke, kita close. Ini recordnya, ya. Ini keterangan-keterangannya juga, kayak misal alarm information, ya. Di sini ada backup, ya. Ini yang ibaratkan shortcutnya, gitu ya. Di sini ada power off. Nah, power off ini misalkan kita klik seperti ini, ya. Ini di menu atas kanan nih ya. Nih, kita klik di sini, misalkan kita close dulu. Kita klik di sudut kanan ini, power off, muncul seperti ini. Ini reboot, shutdown, lockout. Ya, teman-teman udah pasti tahu lah ya, bedanya lockout, shutdown, dan reboot. Reboot tuh reboot restart. Ya. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas di playback, caranya untuk playback, ya. Playback, terus perbedaan kabel HDMI dan VGA. Ya, oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, silakan komen-komen di kolom komentar. Ujua-ujua.